kakek. Iya, waalaikumsalam. Perkenalkan kakek, saya perawat Arina. Di sini saya dari Stikes Karsausa Garut ya, kek. Iya. Kebetulan kakek sekarang saya itu sedang dinas ya, kek, sedang praktek di sini di Panti Jompo ini. Iya. Saya akan melakukan pengkajian terhadap kakek. Apakah kakek menyetujuinya? Iya, menyetujui. Oke, sebelumnya nama kakek siapa ya? Kakek Sule. Kakek Sule. Kakek Sule itu berasal dari mana? Majalaya. Oh, Majalaya. Majalaya yang di mana, kek? Di Kecamatan Ibun. Di Kecamatan Ibun. Untuk umurnya kakek umur berapa? Kalau nggak salah 70-an. Kakek umurnya 70? Iya, 70. Berarti kelahirannya berapa, kek? Kelahiran tahun 50-an. Kelahiran tahun 50-an. Iya. Kakek sudah punya cucu? Iya, ada. Berapa? 4 cucu Kakek saya. sudah punya cucu 4. Iya. Terus kakek punya anak berapa? Anak saya 2, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Oh, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Uh-huh. Kakek masih ada istrinya? Ada. Kalau istri saya udah meninggal. Oh, istri kakek udah meninggal. Ya, Udah lama kakek meninggalnya? 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu. Kakek di Panti Jompo ini sudah lama? Saya di Panti Jompo udah hampir 3 tahun. Oh, sudah hampir 3 tahun, berarti Ya. sudah lama ya? Ya, dulu sama istri saya di sini. Oh, sama istri. Tapi istrinya meninggal. meninggal. Ya, meninggal di sini. Oh iya. Kakek, sekarang kita lanjut pengkajian pertama ya, Iya. yaitu tentang pola aktivitas sehari-hari kakek seperti makan, minum, tidur dan lain-lainnya ya. Iya, baiklah. Terus saya mau nanya nih, kek, kalau misalnya untuk makan kakek dibantu atau tidak? Kalau makan saya kadang sendiri. Oh, makan sendiri. Makan bisa sendiri. Oh, makan masih bisa sendiri. Kalau untuk makan kakek berapa kali sehari? Kalau di sini dikasihnya 3 kali sehari. 3 kali sehari itu Pagi, siang, sama malam. Oh, pagi, biasanya. siang sama malam. Terus kalau misalnya kakek makan itu jenis makanannya seperti apa? Makanan berat sih. Oh, makanan berat. Biasanya lauk pauknya? Lauk pauknya itu tergantung perawatnya, suka dikasih tergantung beda-beda. sedikasinya aja. Terus kakek kalau misalnya untuk minumnya kakek berapa kali sehari? Minum pas makan pasti minum, cuman kata si perawatnya yang bagus itu 8 kali. Oh, yang bagus itu 8 kali. Jadi kakek mungkin minum sehari itu bisa 8 kali ataupun Bisa lebih. lebih. Kalau kakek, misalnya kakek sedang ada di kamar, terus kakek pengen berpindah tempat nih, ingin berpindah tempat ke ruang tengah ataupun ke depan, itu kakek dibantu atau sendiri? Kadang dibantu kalau pinggangnya kalau terasa sakit. Oh, Soalnya saya punya penyakit di pinggang sih. Oh, udah lama kakek sakitnya? Waktu usia 60-an. Oh, waktu usia 60 kakek sakit? Iya. Oh, jadi kalau misalnya kakek berpindah tempat dibantu? Iya, kadang dibantu, kadang enggak. Kalau sendiri mungkin kakek menopang ya, kepegangan atau iya. apa? Nah, iya, seperti itu. Terus misalnya kakek mau ke toilet, terus kakek dibantu atau sendiri? Sendiri, kadang dibantu juga. Oh, kadang dibantu. Toiletnya jauh dari kamar kakek? Iya, soalnya lumayan sih, soalnya kamar saya di ujung. Kakek kalau untuk mandi seperti sikat tubuh, kakek menyiramkan air itu, kakek dibantu atau tidak? Tidak. Oh, kakek masih bisa sendiri. Iya, masih bisa sendiri. Kalau untuk mandi nih, kakek itu berapa kali sehari? Biasanya pagi sama sore 2 kali. Oh, biasanya mandi itu pagi sama sore. Iya. Enggak 3 kali ataupun lebih gitu? Enggak. Oh, 2 kali aja, pagi sama sore. Terus kalau misalkan kakek sedang di toilet, kakek kan pasti suka cuci muka, suka sikat gigi. Nah, itu kakek dibantu atau sendiri? Enggak, sendiri. Oh, kakek sendiri, berarti cuci muka sendiri, Iya. sikat gigi juga sendiri. Nah, untuk sikat gigi itu kakek berapa kali sehari? Paling udah makan sikat gigi sama mau tidur juga gitu, suka kasih tahu sama perawatnya harus sikat gigi sebelum tidur. Oh, harus sikat gigi. Jadi udah dikasih tahu sama perawatnya, udah dikasih arahan. Iya. Kakek misalnya kalau setelah mandi, kan pasti kakek itu harus berganti pakaian ya? Iya. Nah, ganti pakaiannya itu kakek sendiri atau dibantu oleh perawatnya? Sendiri, kadang Sendiri. iya, kadang dibantu juga sama perawat laki-laki. Oh, dibantu sama perawat laki-laki. Iya. Kalau misalnya udah mandi, kakek suka sisir rambut enggak? Iya, suka. Oh, suka. Itu sendiri atau dibantu? Sendiri. Kalau sisir rambut sendiri. Berapa kali sehari? Setiap udah mandi. Oh, setiap udah mandi. Kalau misalnya kakek kan udah mandi, terus kan pasti ada pakaian kotor ya? Iya. Nah, itu kakek cuci bajunya sendiri atau dibantu atau gimana? Sama perawatnya kayaknya, soalnya suka dibawa, soalnya tahu kan saya sakit tangan sama pinggang. Oh, memang sakit tangannya kakek kenapa?
waktu itu pernah jatuh Oh di pernah jatuh, jadi sakit gitu. Suka Terus ngerasain pegel? suka. Oh iya. Terus kakek misalnya kalau mau jalan-jalan nih ke depan atau kemana, ke taman mau kemanapun, kakek suka dibantu nggak sama perawat atau sendiri kakek bisa sendiri? Enggak sih, suka dibantuin karena Suka dibantuin. suka didampingin. Suka didampingin. Memang kakek kalau misalnya berjalan kan kakek harus didampingin nih. Iya. Emang kakek udah tidak bisa berdiri atau nggak kuat atau gimana? Kalau berdiri sih kuat, cuman harus ada topangan. Kadang kakinya Terasa sakit. Kalau misalnya kakek naik tangga nih, kakek suka, Iya, suka naik tangga. tapi ditemenin. Iya dibantu. Oh dibantu. Soalnya nggak kuat. Oh soalnya nggak kuat, tapi jarang kan naik tangga. Jarang. Oh, jarang. Tapi kalau misalnya naik pun pasti dibantu. Iya dibantu. Kakek kalau misalnya kakek mau BAB atau BAK, kakek itu dibantu atau sendiri? Sendiri kalau biasa. Cuman dianterin paling dianterin ke Oh ke kamar mandinya, ke toiletnya saja. Lalu ditungguin lagi di luar sana. Oh ditungguin. Tapi kalau misalnya di kamar mandinya mah sendiri. Iya. Kakek suka pakai pampers atau tidak? Tidak. Oh tidak pernah. Tapi pernah nggak pakai pampers kakek? Paling kalau sakit parah sih pernah sakit parah waktu itu. Oh pernah pakai pampers. Iya. Kalau misalnya kakek mau BAB itu biasanya berapa kali sehari? Kalau normalnya sih 2 kali. Oh, 2 kali. Pagi-pagi soalnya bangun tidur suka pengen Oh kain. suka pengen ke air. Terus kalau misalnya buang air kecil? Buang air kecil sih paling pas 4 kali ya, 4 kali. 4 kali. Kalau misalnya kakek suka lihat gak? Kakek kalau misalnya lagi pipis gitu buang air kecil, itu warnanya seperti apa? Pernah. Apa kuning jernih atau kuning pekat? Iya masih jernih. Oh masih jernih. Nah berarti saya mau kasih tahu kakek kalau misalnya pada saat nanti kakek pipisnya itu keluarnya kuning pekat, berarti kakek kurang minum ya? Iya suka dikasih tahu juga. Oh suka dikasih tahu juga. Sama perawat di sini. Ih kakek bener-bener hebat. Kakek kalau misalnya olahraga, kakek suka atau tidak? Iya, kalau di sini kan suka ada olahraga seminggu sekali. Oh di sini suka ada seminggu sekali. Biasanya olahraga apa kek? Senam gitu, senam apa sih? Senam sendi. Oh persendian. Terus ada lagi? Senam jantung. Senam jantung. Terus kalau misalnya kakek ada waktu luang, biasanya kakek gunakan untuk apa? Paling iya jalan-jalan. Oh jalan-jalan aja, mungkin ya ke depan, ke taman gitu seperti itu. Iya, tapi didampingi. Oh didampingi. Baik ya kakek, tadi saya udah melakukan pengkajian aktivitas sehari-hari. Sekarang kita lanjut pengkajian yang kedua ya kek, yaitu pengkajian psikososial. Iya. Nah kakek di sini untuk pertemanannya seperti apa, gimana? Baik-baik sih kalau di sini. Oh banyak bertemannya. Berhubungan baik. Berhubungan baik. Di sini kakek punya banyak berapa teman? Kalau kenal sih hampir semua, Iya. cuman yang dekat adalah 1, 2, 3 orang. Oh satu atau dua? Yang paling dekat. Yang paling dekat. Terus untuk kepuasan kakek sendiri nih, seperti apa dalam sosialisasi bersama teman-teman kakek itu seperti apa? Ya puas sih kalau soal pertemanan. Oh, soalnya puas. Soalnya pada baik-baik lah Bu. Pada baik-baik. Apakah ada harapan kakek buat teman-teman kakek ataupun buat diri sendiri gitu ke depannya? Ya semoga makin banyak teman. Makin banyak teman. Semoga hubungan pertemanannya terus membaik gitu. Baik-baik aja. Iya. Kakek kalau misalnya di sini biasanya suka ada kegiatan untuk lansia atau digabung dengan yang mudanya atau seperti apa gitu, di sini ada atau tidak? Ya ada. Kalau ada itu tuh senam. Oh senam. Suka digabungin. Terus ada lagi yang lain? Paling senam aja gitu. Oh senam aja. Kakek kalau misalnya di sini tidurnya nyenyak atau tidak? Ya sangat nyenyak. Oh sangat nyenyak. Kalau misalnya susah bangun. susah bangun. Tapi suka dibangun. Oh, suka dibangunin. Sama perawat. Oke. Kakek pernah merasakan gelisah atau khawatir gitu di sini kek? Pernah tidak? Iya. Khawatir kalau udah keinget sama cucu sama anak, pengen ketemu kan. Oh iya. Emang anak dan cucu kakek tinggal di mana sekarang? Yang satu di luar kota di Makassar gitu kalau nggak salah. Makassar. Yang satu lagi di Jakarta.
satu lagi di Jakarta. Jadi mereka pada jauh ya Iya, kek. pada jauh. Kakek dari kapan sih kek kakek kayak merasa khawatir seperti itu? Ya kalau lagi keinget Kalau lagi keinget, kalau 1 bulan terakhir ini tapi suka ada rasa khawatir atau tidak? enggak sih. Oh enggak. Soalnya, Biasanya kalau keinget doang gitu. soalnya baru-baru ini ada jenguk sini gitu. Oh ada jenguk sini. Kalau sekarang kakek biasanya suka banyak pikiran atau tidak gitu? Ya, suka ada Oh pikiran. suka ada terlintas gitu ya kek. Biasanya kepikiran apa sih? Ya kepikiran dulu gitu, paling ya sama keinget anak sih, anak itu saya soalnya kan jarang ketemu gitu. Jarang ketemu. Sekalinya ketemu juga nggak lama kan. Oh iya seperti itu. Oh iya kek, saya mau nanya, kakek sama keluarganya apakah ada permasalahan atau tidak gitu? Enggak ada Oh masalah. tidak ada masalah. Ya, cuman kayaknya kan mereka kerjanya di luar kota gitu. Ya. Nggak mungkin juga kan bawa saya mungkin yang sakit kayak gini, Oh, makanya di panti ini. oh dikepantiin. Tapi kakek di panti udah lama berarti? Baru 3 tahun. Oh baru 3 tahun, tapi semuanya anak-anak kakek sudah menyetujuinya dan kakek sendiri juga menyetujuinya? Ya saya menyetujui. Tidak Soalnya- apa-apa. Tidak apa. Malah sama istri saya kan dulu di sini. Oh, iya. Tapi mereka semuanya suka menjenguk. Iya, mungkin 6 bulan sekali, enggak tentu. Oh enggak gitu. Tapi suka. Tapi suka. Kakek pernah nggak mengurung diri di kamar gitu karena khawatir atau cemas gitu kek? Enggak. Oh nggak pernah ya. Kakek apakah mengkonsumsi obat-obatan? Iya, kadang kalau lagi sakit saya pasti minum obat. Emang obat apa? Hipertensi, sakit. Oh kakak punya sendi. hipertensi sama Iya. sendi ya? Terus kakek tapi mengkonsumsi obat yang lain gitu? Tidak. Oh tidak ada. Baiklah kek, sekarang kita melakukan pengkajian selanjutnya ya kek, yaitu konsep spiritual yang mengenai tentang keagamaan dan sebagainya ya kek. Iya. Sebelumnya kakek beragama apa? Islam. Oh kakek beragama Islam. Di sini apakah ada kegiatan yang mengenai agama gitu kayak di sini di Panti Jompo ini? Paling sholat berjamaah. Terus? Sama ada pengajian sih malam Jumat. tiap Oh malam. pengajian Iya, itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Kalau pandangan kakek terhadap kematian itu seperti apa? Ya sih semua orang juga akan meninggal gitu. Ya. Yang penting kita sholat selalu Rajin beribadah ya kek. beribadah gitu. Mau apa lagi kan udah tua kayak gini. Iya. Kalau saat ini harapan kakek seperti apa? Harapan saya paling semoga anak-anak saya pada sehat, pada sukses, sama cucu-cucu saya juga pada sehat, pada sukses lah. Tapi mereka anak-anak kakek dan cucu-cucu kakek suka pada nengok menjenguk. Iya kak, kadang cuma jarang sih. Jarang. Tadi seperti tadi 6 bulan sekali gitu. Iya. Kadang nggak nentu. Nah, kadang nggak tentu, kadang 3 bulan juga ada. Kalau lagi pada kesini soalnya sibuk. Baiklah kakek Sule, sekarang kita lanjut pengkajiannya ya. Nanti saya akan melakukan menanyakan sebuah pertanyaan dan kakek langsung menjawabnya. Bisakah kita mulai? Bisa. Oke. Kakek sekarang tanggal berapa? Tanggal 23 Tanggal 23. Hari apa? hari Senin. Hari Senin. Kalau tempat ini apa namanya? Panti Lansia Mutiara. Oh, Panti Lansia Mutiara. Alamat kakek di mana? Di Kampung Sukauri di Kecamatan Ibun. Oh iya. Kalau umur kakek sekarang berapa? 70 70. Terus kelahirannya kakek 50-an. 50-an. Apakah kakek tahu presiden di Indonesia itu siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi apa? Pak Jokowi Dodo. Pak Jokowi Dodo. Kalau sebelum Pak Jokowi itu presidennya siapa? SBY. Pak SBY. Kakek masih ingat nggak nama ayah kakek siapa? Iya, ingat. Nama ayah kakek siapa?
Omon. Oh, Bapak Omon. Bapak Omon. Sekarang saya akan memberi perhitungan terhadap kakek. Nanti kakek menjawabnya ya. Ya. 20 dikurangi 3. 17 kurangi 3. 14 dikurangi 3. 11. Ya, pintar sekali kakek. Baiklah kakek, untuk tes selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa benda ya kek. Ya. Ini pulpen. Ya. Ini kertas. Kakak bisa mengulanginya? Ini Kertas. ini Pulpen. ya. Kemudian ya kakek bisa mengikuti kata-kata saya ya. Ya. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana kenapa? Bagaimana kenapa? Bagaimana mengapa? Bagaimana mengapa? Coba kakek ulang lagi. Bagaimana? Bagaimana kenapa? Bagaimana mengapa? Iya, kakek hebat sekali. Kemudian selanjutnya ya kek, ini apa kek? Kertas. Ini kertas. Lalu kakek, saya akan memerintahkan kakek untuk melipatnya ya. Ya. Iya, ini coba. Lalu lipat menjadi 2. Terus lipat lagi. Terus simpan di lantai. Ya. Untuk selanjutnya kakek tes membaca ya. Ya. Kakek bisa membaca? Bisa. Coba tolong kakek baca. Angkat tangan saya. Kakek coba bisa diulang lagi? Angkat tangan saya. Iya, pintar. Kemudian tes selanjutnya ya kek, apakah kakek bisa menulis? Bisa. Oke. Ini apa kek? Kertas. Ini? Pulpen. Nanti tolong kakek tulis kalimat ya, tapi menggunakan subjek, predikat, objek. Nah, misalnya saya beri contoh dulu. Ibu pergi ke pasar. Nanti seperti itu ya kek, bebas kakek mau nulis apa aja. Dapat dipahami kakek? Iya. Ya. Baik, coba kakek tolong bacakan ya. Ya. Saya pergi ke kantor. Untuk tes selanjutnya menyalin ya kek, jadi kakek harus menyalin gambar yang nanti saya contohkan ya. Ya. Nih, kakek hebat sekali. Baik kakek, sekarang kita akan melanjutkan obrolan yang tadi ya kek. Ya. Nanti kakek bisa menjawab pertanyaan dari saya ya. Ya. Apakah kakek merasakan kesedihan atau kehilangan atau tidak? Tidak. Apakah kakek pernah merasakan putus asa kepada diri sendiri? Tidak. Tidak. Kalau untuk harapan kakek ke depannya seperti apa? Iya, semoga yang terpenting anak sama cucu saya sih. Semoga dia pada sehat, pada sukses. Iya. Apakah kakek pernah timbul perasaan gagal menjadi seorang suami, kakek gitu seperti itu, ada tidak? Tidak pernah sih. Apakah kakek pernah merasakan ketidakpuasan dalam hidup gitu kek? Tidak. Tidak. Terus apakah kakek pernah merasakan rasa bersalah gitu kek terhadap keluarga? Tidak. Oh tidak, tidak pernah. Apakah kakek menyukai hidup kakek saat ini dengan perubahannya dan menerima seperti ini? Iya. Apakah kakek pernah membahayakan diri sendiri gitu kayak misalnya kakak pengen ada niatan bunuh diri gitu? Tidak sampai segitu. Oh tidak ada sama sekali ya Tidak, kakek. iya. Oke baik kakek. Kakek pernah merasakan menarik diri dari kehidupan sosial atau tidak? Tidak. 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 Tidak pernah sama sekali? Tidak. Oke. Ya, selalu bersosialisasi. Oh bagus kakek. Kakek baik-baik saja dengan kehidupan sosial kakek? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik ya kek. Kakek pernah merasakan keputusasaan atau keraguan gitu di dalam diri kakek? Tidak. Oh tidak pernah. Terus kakek tahu nggak perubahan kakek dari muda seperti apa dan sampai saat ini seperti apa? Kakek bisa menerimanya kan seperti itu? Sangat menerima. Sangat menerima ya kek.
Terus apakah kakek merasakan adanya kesulitan dalam bekerja untuk saat ini? Iya, kalau sekarang merasa kesulitan. Iya, karena Ya dikarenakan sudah sudah menua. ya, kayak udah usia lanjut ya. Kakek pernah merasakan letih, lesu kalau misalnya kakek mau bekerja gitu? Capek gitu. Iya. Iya. Pernah? Iya. Oh, pernah. Kakek apakah akhir-akhir ini kakek ada penurunan nafsu makan atau tidak? Tidak, kalau makan selalu enak kan? Oh, selalu biasa saja ya, kayak tidak ada penurunan. Lancar. Apakah kakek ada perasaan ingin menghukum diri sendiri gitu kek atas kesalahan kakek sebelum-sebelumnya? Tidak pernah ya kek. Apakah kakek pernah menangis? Pernah. Karena apa ya kek? Kalau ingat anak sama cucu. Oh, kalau ingat sama anak sama cucu kakek sedih gitu ya? Iya. Kalau kakek ingin menangis nih seperti itu, apakah kakek menangis itu mengungkapkan semuanya dengan menangis atau tidak sama sekali gitu kayak, atau cuman kalau keinget saja atau seperti apa gitu? Ya kadang kalau keinget suka menangis, kalau sholat juga kan suka sholat. Oh, suka keinget gitu ya, kayak berdoa. Semoga anak-anak saya sehat selalu. Kakek, apakah kakek pernah merasakan kekhawatiran terhadap perubahan fisik kakek dari yang tadinya seger nih kek, jadi sekarang kakek udah lemah banget gitu? Iya pernah, cuman saya kan udah menerima, soalnya kan udah usianya usia lanjut juga, ya pastilah fisik saya menurun. Oh iya, Ya, seperti itu ya kek. karena Terus udah tua. kakek apakah ada gangguan dalam masalah tidur gimana gitu kek? Kalau tidur nggak ada sih. Oh, nggak ada. Iya. Kalau misalnya untuk tidur siang berarti sama tidur malam kakek nyenyak ya? Iya nyenyak. Alhamdulillah ya kek, tidak ada masalah ya. Ya, tapi jarang tidur siang sih. Oh, jarang tidur siang kakek ya. Kakek, apakah kakek pernah merasakan bersalah dalam hidup kakek gitu? Jadi sehingga kakek tuh menuduh diri sendiri, kakek itu merasa bersalah gitu karena kesalahan tersebut? Tidak. Tidak sama sekali ya kek. Kakek dalam 1 bulan ini apakah ada penurunan berat badan gitu kek? Enggak, soalnya makan saya kan teratur gitu. Oh, makan kakek teratur ya kek, alhamdulillah berarti ya. Terus kakek kan sekarang tidak punya istri. Kalau untuk hubungan seksualitas, kakek apakah masih ada keinginan gitu kek untuk melakukan hubungan seksual gitu? Tidak. Oh, tidak ada ya kek. Apakah kakek punya rencana gitu kek buat menikah lagi gitu atau tidak? Enggak. Oh, enggak ya kek. Baik kakek, sekarang kita lanjutkan pengkajian ya mengenai ungkapan-ungkapan. Jadi ungkapan perasaan kakek sekarang seperti apa? Nanti kakek bisa menjawab pertanyaannya iya atau tidak ya kek. Nah, ini merupakan suatu ungkapan perasaan kakek dalam seminggu terakhir ini ya. Kakek bisa kita mulai? Iya. Iya. Oke. Kakek, apakah timbul perasaan merasa ketidakberdayaan dalam hidup? Iya. Kakek sering merasa gelisah tidak? Iya. Kakek merasa khawatir tidak dalam kehidupan kakek ke depannya? Iya. Kakek merasakan sedih dan murung sendiri seperti ini? Iya. Kakek pernah khawatir dengan kejadian-kejadian yang di masa lalu? Iya. Apakah kakek sering bangun pagi? Iya. Apakah kakek suka kesal dengan hal-hal yang sepele gitu kayak yang kecil? Tidak. Tidak sama sekali ya kek. Apakah kakek sering ingin merasakan nangis gitu kek? Tidak. Tidak. Apakah kakek sulit berkonsentrasi? Tidak. Tidak sama sekali ya kek. Apakah kakek mudah menentukan untuk memberi keputusan iya atau tidak? Tidak. Tidak. Apakah pikiran kakek dalam seminggu terakhir ini apakah mumet, jernih gitu atau seperti apa gitu kek? Iya, jernih. Baik kakek Sule, sekarang kita meneruskan pengkajian selanjutnya ya. Pada pertanyaan selanjutnya, kakek bisa menjawab dengan 3 poin. Iya. Yang pertama itu selalu, yang kedua dengan kadang-kadang, yang ketiga dengan poin hampir tidak puas. Apakah kakek mengerti? Iya. Coba diulang lagi yang poin pertama. Selalu. Yang kedua. Kadang-kadang. Yang ketiga. Tidak puas. Iya, betul sekali. Apakah kakek merasakan kepuasan terhadap kehidupan pada saat ini, pada lingkungan, keluarga, dan sahabatnya, dan teman-temannya seperti itu? Selalu puas. Selalu puas ya.
apakah kakek merasakan kepuasan terhadap cara keluarga, teman-teman dalam pengambilan keputusan? Ya kadang-kadang. Kadang. Kemudian selanjutnya, apakah kakek merasakan kepuasan terhadap lingkungan teman-teman? Baru kakek untuk kegiatan kakek di lingkungan ini? Selalu. Yang selanjutnya, apakah kakek merasakan kepuasan untuk mengekspresikan diri kakek di lingkungan ini? Selalu. Apakah kakek merasakan kepuasan terhadap waktu kakek, teman-teman kakek untuk saat ini? Ya selalu. Ya, baiklah Kakek Sule, sebelumnya terima kasih ya atas saya sudah nanya-nanya ke kakek, pengkajian ke kakek ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.